Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 21 ayat 33 hingga 45. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pula diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain, akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kesempatan kami dapat beribadah bersama. Kami berdoa ya Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hati setiap kami. Memberi kami pengertian dalam kami mendengarkan firman-Mu sebentar nanti. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan akan terus bertumbuh, akan terus kami pelajari, dan bukan hanya kami dengari, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom dan selamat pagi. Aduh, tidak ada suaranya, tidak kedengaran. Shalom dan selamat pagi. Oke, bingung deh. Shalom kah, selamat pagi kah dulu? Oke, syukur puji Tuhan hari ini kita dapat beribadah sekali lagi. Sebelum saya meneruskan untuk khotbah pada hari ini. Baiklah, kalau Anda perhatikan di dalam buletin kita, sila Anda boleh membaca di dalam muka surat depan buletin Bishop John yang ditulis di sana untuk pemberian Christmas kita pada tahun ini seperti yang dimaklumkan oleh Saudara Larius. Tahun ini seperti kamu nampak dalam video untuk Gereja Semenggaris, kita mengkhususkan pemberian Christmas kita untuk Gereja Semenggaris. Kita mau menjadi berkat, amin semuanya. Jadi pada tahun ini kita ingin memberikan khususnya kepada Gereja Semenggaris karena ada, kalau kamu perhatikan di dalam muka surat hadapan yang ditulis oleh Bishop, ada banyak perlengkapan-perlengkapan yang harus disediakan. Dan kita ingin menjadi berkat gereja kita. Jadi pada minggu hadapan Anda boleh datang ke gereja, kita boleh isi sampul ini dan beri yang terbaik untuk pemberian Christmas pada tahun ini. Amin semuanya. Baiklah, kita lanjutkan untuk khotbah kita. Pada minggu ini kita akan melanjutkan siri khotbah Christmas kita dengan tema pada hari ini adalah Raja yang Ditolak. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang tujuan akan kelahiran Yesus, atau lebih spesifik lagi inkarnasi.
di mana kita belajar bahwa firman Allah telah menjadi manusia dan turun ke dunia ini, dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan inkarnasi Kristus adalah bukti akan kasih Allah kepada kita. Ketika kita tidak berdaya, Juru Selamat, Mesias, yaitu Yesus Kristus, datang dan menyelamatkan kita, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menggantikan kita. Dan kalau kita perhatikan, di dalam Lukas 2 ayat 10 hingga 12 dengan jelas memberitahukan kita. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat Lukas 2 ayat 10 hingga 12. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, inilah kesukaan besar atau kabar baik, berita baik pada hari Christmas, pada perayaan Natal. Hari di mana Kristus telah lahir untuk kita. Namun demikian, kesukaan besar ataupun kabar baik ini, kabar sukacita ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Ada juga orang-orang yang tidak menerima akan kabar baik ini. Dan itu sudah ada sejak dulu sehinggalah sekarang. Dan Alkitab menjelaskan sebab-sebabnya. Yang pertama adalah penolakan daripada dunia. Katakan bersama, penolakan dunia. Nah, di mana penolakan dunia secara umumnya adalah dunia ini. Dan dunia ataupun kosmos yang disebutkan dalam Alkitab, dunia ini merujuk kepada orang ramai. Semua orang yang ada di dunia ini. Pada awalnya, bahkan Allah sendiri pun sudah mengetahuinya. Dan Allah juga sudah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa dunia akan menolak Yesus karena mereka tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal siapa itu Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 9 hingga 10 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Dan mereka mungkin pernah, dunia ini orang-orang ramai yang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Mereka mungkin pernah mendengar nama Yesus. Mereka mungkin pernah melihat lukisan ataupun potret gambar Yesus yang digantung-gantung. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup mereka. Dan mereka hanya mengenal Yesus yaitu sebagai pengasas bagi agama Kristen. Sama seperti pengasas bagi agama-agama yang lain. Dan itulah sebab mengapa dunia ini mereka tidak mengenal siapa Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab lain mengapa dunia menolak Yesus adalah sebab pilihan pribadi. Kalau kita perhatikan Yohanes 3 ayat 17 hingga 19. Mari kita baca sekali lagi dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada dalam bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Perhatikan di sana, di ayat yang terakhir. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat.
Ini adalah pilihan pribadi yang disengajakan oleh sebab keutamaan pribadi. Dan Alkitab mengatakan, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendengar tentang Yesus dan mengetahui tentang keselamatan yang Yesus sudah tawarkan, namun mereka memilih untuk tidak mempercayai Yesus ataupun tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, ada banyak alasan ataupun sebab mengapa orang menolak Yesus. Ada yang menolak Yesus karena mereka menyukai untuk melakukan perkara-perkara yang bersifat duniawi, kegelapan. Dan yang lain juga mungkin disebabkan oleh alasan keluarga dan hal-hal yang lain. Ada banyak alasan yang boleh diberikan untuk orang menolak Yesus, keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sama ada ianya disebabkan karena tidak mengenal Yesus ataupun pilihan pribadi. Hakikatnya adalah ada ramai pada hari ini yang menolak Yesus dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya. Itulah sebabnya kita harus terus memberitakan Injil ataupun mengongsikan kabar baik ini, kesukaan besar ini, di mana Yesus datang ke dunia. Dan itulah musim Christmas inilah di mana kita semua orang-orang percaya kita harus bergerak. Beritakanlah keselamatan. Beritakanlah akan kedatangan Yesus ke dunia ini, menyelamatkan kita daripada maut. Dan dorongan saya adalah jangan pernah putus asa untuk kita memberitakan Injil keselamatan walaupun ditolak berkali-kali. Setiap tahun dilawat caroling, orang yang sama saja. Ditanya, terima Tuhan gak? Nanti dululah pikir-pikir. Jangan putus asa. Kalaupun ditolak masih belum terima, jangan putus asa. Terus berdoa untuk pribadi-pribadi tersebut. Sama ada keluarga kita ataupun orang-orang lain rekan-rekan kita. Kalaupun ditolak, jangan pernah putus asa. Terus berdoa untuk pribadi tersebut. Beritakanlah firman Tuhan. Sikap kita harus sama seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 hingga 21 berbunyi demikian. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jangan pernah putus asa. Kita harus seperti ini. Bila kita berjumpa dengan orang-orang yang masih belum terima Tuhan, katakan kepada dia, dalam nama Kristus aku meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kita harus memiliki damai itu. Sama seperti tema anak-anak pada malam ini, Raja Damai. Jadikanlah Yesus Raja Damai dalam hidup kita. Damai berarti tidak ada peperangan, tidak ada yang namanya permusuhan. Apabila Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, saya pasti seluruh hidup kita akan penuh dengan kedamaian. Jadikanlah Yesus Raja. Raja yang sejati, Raja damai dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Itu yang pertama. Di mana dunia menolak Yesus. Namun terdapat juga penolakan yang kedua. Dan ini adalah oleh umat pilihan Allah sendiri. Yaitu penolakan orang Yahudi. Katakan bersama, penolakan orang Yahudi. Nah, ini kita dapat melihat dengan jelas di dalam perumpamaan tentang pengarap-pengarap kebun anggur. Seperti yang dibacakan tadi dalam Matius 21, 33 hingga 45. Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan itu, setelah Yesus menceritakan tentang perumpamaan tersebut, pemimpin orang Yahudi mereka menjadi marah. Mengapa? Karena mereka faham, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini adalah tertuju kepada umat
pilihan Allah sendiri, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan dalam perumpamaan ini memberitahu kita bahwa Allah telah memberkati umat pilihannya dengan semua berkat-berkat yang sudah mereka miliki dan mereka perlukan. Dan Allah mempercayakan seluruh kebun anggur itu kepada umatnya. Dan dalam hal ini Yesus menggunakan ilustrasi ini. Penggarap perumpamaan ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur untuk merujuk kepada umat pilihan Allah. Itu orang-orang Yahudi. Nah, tetapi kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi dan para pemimpin Yahudi pada waktu itu mereka tidak bersyukur. Dan bahkan mereka tidak menghormati tuan tanah dalam perumpamaan itu, yaitu merujuk kepada Allah sendiri. Dan mereka juga mendera dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh tuan tanah. Dalam hal ini merujuk kepada semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mereka membunuh dan mereka mendera. Dan lalu yang terakhir kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh tuan tanah tersebut, dia mengutus anaknya. Dan dia berkata dalam Matius 21 hingga ayat 21 ayat 37 dia kata, anakku akan mereka segani. Semua hamba-hambaku yang kuutus, mereka dera, mereka bunuh. Mungkin kalau aku utus anakku, mereka akan segani. Tetapi apakah reaksi mereka dalam perumpamaan ini? Mari kita baca dalam Matius 21 ayat 38 hingga 39 dengan suara yang kedengaran bersama. 1, 2, 3. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Perhatikan di sana, reaksi mereka adalah mereka tidak segani anak daripada tuan tanah ini. Tetapi malah mereka menolaknya dan mereka membunuhnya. Dan kalau kita perhatikan bahkan Rasul Petrus setelah dia dan Yohanes, kalau kita ingat dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, apabila Rasul Petrus dan Yohanes mereka menyembuhkan seorang lumpuh di dalam nama Yesus, mereka menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu, pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, karena mereka sudah menolak Mesias. Mari kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 hingga 15 berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan di sana, Rasul Petrus menegur mereka karena mereka sudah menolak, membunuh bahkan juru selamat. Dan Injil Kristus, saudara dalam Kristus, Injil Kristus sampai kepada kita karena umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi ini menolak Mesias mereka, yaitu Raja mereka, yaitu Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Kerugian mereka telah menjadi keuntungan kepada kita. Apa yang merugikan mereka itu menjadi keuntungan bagi kita. Mengapa? Karena Injil yang ditujukan kepada mereka diperluaskan kepada kita, orang-orang bukan Yahudi. Karena mereka menolak, maka Injil itu diberitakan kepada kita semua. Dan perumpamaan itu kalau kita perhatikan dalam tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini berakhir dengan pernyataan ini. Mari kita melihat di dalam ayat 40 dan 41 dikatakan, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain
yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Saudaraku, penggarap-penggarap lain yang di sini dalam ayat ini adalah merujuk kepada kita, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Gereja di seluruh dunia pada masa kini, kita semua orang-orang percaya, orang-orang bukan Yahudi, kita diberikan kasih karunia dan peluang untuk menerima Injil ini, berita baik ini, keselamatan ini, karena umat Allah, umat pilihan Allah menolak Kristus pada mulanya. Dan kita harus bersyukur akan hal itu. Bersyukurlah akan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah perkataan Paulus kepada umat pilihan Allah pada waktu itu. Karena mereka menolak Injil keselamatan, maka mereka Injil itu berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku semuanya, bagaimana kita meresponi akan kebenaran ini? Bagaimana kita meresponi akan kasih karunia, kebaikan Tuhan pada kita pada hari ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya, kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Dan sekarang tugas ataupun amanah ataupun kepercayaan ini telah diberikan kepada kita untuk kita pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beritakanlah kebenaran itu. Dan di musim Natal ini, musim Christmas ini, inilah waktunya untuk kita melakukan, meresponi akan kebaikan Tuhan ini, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk beritakan kabar baik. Dan kita perlu mencerminkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Menyampaikan kabar baik tentang Allah kepada dunia yang menolak Yesus pada hari ini. Dan bagaimana dengan keadaan kita sekarang pada waktu ini? Gereja pada waktu ini. Sedihnya kalau kita perhatikan, gereja Yesus Kristus juga tidak melakukan dengan baik hal ini. Gereja juga terkadang tidak melakukan hal ini dengan baik. Dan ini akan membawa kita kepada poin yang terakhir, yaitu penolakan gereja. Katakan bersama, penolakan gereja. Penolakan gereja. Dan ini mungkin mengejutkan, tetapi inilah yang berlaku sekarang. Pada abad pertama, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus pun sudah memperingatkan kita. Mari kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya minta kita semua untuk baca bersama-sama. Mohon izin saya minum air dulu, sakit leher sudah. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan di sana. Apakah ciri-ciri ini ada pada hari ini? Oke, coba kita periksa diri kita. Coba kita perhatikan. Bagaimana gereja pada hari ini? Rasul Paulus sendiri sudah memperingatkan hal ini lebih awal. Dan Rasul Paulus juga sebenarnya dia tidak berbicara tentang dunia dalam konteks ayat ini. Tetapi ia berbicara tentang gereja. Tentang kita umat Tuhan. Memperingatkan kita. Maka dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dia kata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat.
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Paulus sendiri pun memperingatkan kita akan hal ini sudah lebih lama. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua hingga pasal yang ketiga, kalau kita membaca Rasul Yohanes, dia melihat gambaran sekilas tentang keadaan gereja. 7 gereja pada waktu itu. Dan daripada 7 gereja yang ada, lebih daripada separuh gereja ini gagal dalam ujian kesetiaan dan ketekunan. Mengapa? Karena mereka yang telah gagal dan mereka ditegur adalah disebabkan karena mereka, sikap mereka yang berkompromi. Dan juga mereka suam-suam kuku. Mereka tidak taat dan sebagainya. Dan inilah yang berlaku pada gereja. Dan Rasul Paulus sudah berbicara, sudah mengatakan tentang hal ini dan peringati kita dalam firman Allah, dalam Injil. Saudara-saudara dalam Kristus, mari kita belajar akan hal ini. Apakah gereja pada hari ini, kita pada hari ini melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Kita bukan saja gagal sebagai gereja, tetapi Alkitab juga mencatatkan pribadi-pribadi yang telah mundur ataupun menyimpang dari iman mereka. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada salah satu contoh yang boleh kita ambil contoh, yaitu Dimas, yang merupakan salah satu rakan sepelainan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Paulus katakan itu. Ada juga pribadi-pribadi yang sudah berpaling daripada iman mereka dan mencintai dunia ini. Saudara-saudara Kristus, kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah, mari kita pertahankan iman kita. Mari kita terus mengikuti Allah. Jangan mencintai dunia ini, karena ianya hanya sementara. Mari kita mengejar yang namanya kehidupan kekal, jaminan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Pada hari ini ramai juga orang-orang Kristen yang menolak Kristus, yang sudah meninggalkan iman mereka. Terus beritakan firman Tuhan. Bahkan Yesus juga berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita perhatikan dalam Matius 24 ayat 12 hingga 13 dikatakannya, dan karena makin bertambahnya kedurkaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan di sana. Dan Yesus juga memberikan amaran dalam Matius 7 ayat 1. Dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tidak semua. Saudara, kalau kita mengingat dalam amaran Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, dikatakannya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa kita pada hari ini adalah orang-orang seperti itu? Hanya secara lahiriah menjalankan ibadahnya secara fisikal, tetapi dalam hidupnya adalah seperti dalam ayat yang pertama hingga keempat dalam 2 Timotius 3 ini. Melakukan hal-hal yang menyimpang daripada firman Tuhan. Yesus datang ke dunia. Dan Yesus memberikan kita jaminan keselamatan. Dan karena Yesus, di dalam Yesus kita diselamatkan. Mari kita meresponi keselamatan itu dengan melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan teguh di dalam iman kita. Dan sebagai kesimpulan,
pada hari ini saya ingin mengakhiri topik tentang Yesus Raja yang ditolak pada hari ini. Ya, dunia pada hari ini menolak Yesus. Bangsa Israel, umat pilihan Allah juga menolak dan mereka membunuh dia. Dan sedihnya banyak gereja juga, orang-orang percaya juga pada hari ini yang menolak Yesus. Karena sikap kompromi, suam-suam kuku, kemunduran, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan dalam iman. Banyak yang menolak Yesus. Tapi walau bagaimanapun kita masih boleh bersuka cita. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudaraku semuanya, belum terlambat. Kita dapat melakukan perubahan pada hari ini. Katakan pada kiri kananmu, kita boleh melakukan perubahan. Kita boleh melakukan perubahan. Masih ada kesempatan. Kita tidak perlu menjadi seperti dunia ini, seperti orang Yahudi atau gereja yang semakin mundur. Kita secara pribadi, mari kita hidup seperti orang-orang percaya yang berdiri teguh. Walaupun terdapat cabaran, walaupun terdapat tentangan dalam hidup kita, cabaran dalam keluarga kita, mari kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Berdirilah teguh sebagai orang-orang percaya. Dan marilah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saudaraku semuanya, siapakah yang menjadi terutama dalam keluarga kita? Siapakah yang bertakhta? Siapakah yang menjadi tempat pertama dalam hidup kita? Apakah itu Tuhan Yesus? Apakah itu Tuhan? Atau adakah itu dunia ini? Kekayaan yang sementara, kesenangan yang sementara. Pernah kita berpikir, setelah semua ini, di hujung nafas kita, setelah kita meninggalkan dunia ini, apa akan berlaku? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mendorong kepada kita semua di musim Natal ini, musim Christmas ini, adalah waktunya untuk kita bersyukur. Bersyukur. Karena Natal, Christmas adalah waktu di mana kita memperingati akan datangnya Juru Selamat dalam hidup kita. Saya percaya kalau Yesus tidak menyelamatkan kita, hidup kita pasti akan terombang-ambing. Hidup kita pasti tidak sama seperti yang sekarang, di mana kita mengenal yang namanya keselamatan. Saya mendorong kepada kita semua, janganlah kita menolak Yesus. Jangan putus asa memberitakan keselamatan kepada orang lain. Karena mereka juga perlu diselamatkan. Mereka juga perlu diselamatkan. Mereka perlukan Yesus. Dan untuk mereka mendengar tentang Yesus, Andalah, kitalah yang harus mengatakannya kepada mereka. Sampaikan kabar baik itu kepada mereka. Semua kita punya tugas untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini bersama. Yesuslah Juru Selamat yang datang, Raja segala raja.